Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Apriasari dari PJKR 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi biomekanika. Syarat untuk memenuhi tugas biomekanika olahraga. Dosen pengampunya adalah Bapak Ardawi, SPD MPD. Di sini materinya adalah titik berat dan kesetimbangan ya. Jadi saya akan menjelaskan soal-soal evaluasi di halaman 20 pada bab 2. Soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan titik berat dan tetap titik berat pada perubahan posisi badan. Jadi sesuai yang saya tulis di sini, titik berat dapat dikatakan sebagai titik kesetimbangan dari suatu benda atau anggota tubuh, dan di mana gaya berat benda atau titik yang mewakili berat benda dari benda atau tubuh. Layak titik berat pada perubahan posisi badan dapat berubah terhadap teknik gerak pada manusia dan pada anggota tubuh. Karena badan manusia itu yang merupakan suatu segmen-segmen yang mampu membuat banyak posisi. Jadi manusia itu bisa membuat banyak gerak gitu, sehingga letak titik pada berat badan manusia itu bisa berubah-ubah gitu. Soal yang kedua, jelaskan pengertian kesetimbangan. Di sini saya menjawab, kesetimbangan adalah di mana suatu posisi dapat dikatakan balance atau stabil. Jadi kesetimbangan itu sama kayak seimbang ya. Jadi posisinya tuh lurus seimbang, nggak goyang-goyang gitu. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kesetimbangan. Jenis kesetimbangan itu ada 3, yaitu yang stabil, labil, sama netral. Yang stabil di sini saya tulis di mana suatu posisi badan atau benda dapat dipengaruhi dari luar, tapi pengaruhnya sangat kecil, tapi dia akan kembali ke kesetimbangan semula. Jadi contohnya kayak gini, misalnya dia dapat dipengaruhi dari pengaruh dari luar, misalnya kena angin, dia akan bergerak, tetapi akan kembali ke titik semula lagi, dia akan lurus lagi, seperti itu. Labil di mana seseorang atau benda dapat dipengaruhi dari luar lagi, pengaruhnya sangat kecil juga, dia akan kehilangan kesetimbangan atau jatuh. Kalau labil berarti dia dari lurus kena angin, nah dia bakal jatuh karena dia labil, karena dia nggak seimbang, sejatuh, itu dinamakan labil. Kalau yang terakhir, yang netral, di mana seseorang atau benda dia dapat dipengaruhi dari luar, pengaruhnya juga sama sangat kecil, keseimbangannya tidak hilang namun berbentuk kesetimbangan baru. Jadi dia bikin keseimbangan baru, seperti lurus, misalnya kena angin, misalnya dia berubah nih, jadi bentuknya tuh jadi lurus gini gitu. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesetimbangan. Di sini faktornya itu saya tulis letak titik berat benda terhadap porosnya, yaitu jika benda atau badan berada pada gaya yang berat atau garis vertikal yang tepat di bawah porosnya geraknya, maka benda akan keadaan stabil. Maksudnya dia porosnya itu tengah-tengah gitu ya, nah dia akan stabil, tetap stabil. Yang kedua, luas bidang tumpahannya atau alasnya, benda atau badan akan lebih detail bila gumula yang digunakan semakin luas. Dan yang terakhir, letak titik berat badan terhadap bidang tumpuannya. Jadi semakin berat tubuh seseorang,
maka semakin bagus keseimbangannya. Begitupun sebaliknya, jika semakin ringan berat badan seseorang, jadi tingkat keseimbangannya itu rendah. Yang keempat, sebutkan bunyi-bunyi hukum kesetimbangan. Jadi hukum kesetimbangan itu ada 5 ya. Hukum kesetimbangan 1, hukum kesetimbangan 2, hukum kesetimbangan 3, hukum kesetimbangan 4 atau hukum kesetimbangan 5. Hukum kesetimbangan 1 yaitu berbunyi badan selalu dalam keadaan seimbang dalam proyeksi titik berat badan tersebut jatuh pada bidang tumpuannya. Yang kedua, hukum kesetimbangan 2 itu stabilitas berbanding lurus dengan luas tumpuannya. Artinya kaki luas bidang tumpuannya itu maka semakin besar stabilitasnya, maka akan semakin kecil bidang tumpuannya pada stabilitasnya. Hukum kesetimbangan 3 yaitu stabilitas berbanding lurus dengan berat badan, atau artinya semakin berat badan seseorang, semakin tingkat stabilitasnya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Hukum kesetimbangan 4 yaitu stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat benda terhadap sisi bidang tumpuannya ke arah benda. Jadi badan akan bergerak banyak dan besar jaraknya horizontal ke arah tertentu, dan semakin besar stabilitasnya. Yang terakhir, hukum kesetimbangan 5, stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya, yaitu jadi semakin besar jarak vertikalnya, maka akan semakin besar pula stabilitasnya terhadap bidang alasnya. Dan yang terakhir itu jelaskan hubungan hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga. Jadi di sini yang saya tulis yaitu hukum kesetimbangan sangat berkaitan dengan aktivitas olahraga, karena semua aktivitas olahraga membutuhkan gerakan yang tepat dan bagaimana caranya melakukan gaya tersebut, seperti teknik kan harus benar gitu kan. Di sini juga saya menulis sangat membutuhkan kesetimbangan yang baik. Jadi dalam teknik itu harus gerakan yang benar dan dipengaruhi pula dengan kesetimbangan kan. Contohnya itu pada saat melakukan aktivitas olahraga, misalnya bela diri ya, atau banyak seperti passing pada bola voli, juga saat dibutuhkan kesetimbangan dan teknik yang benar. Bila tekniknya benar, kesetimbangannya salah, tetap akan gerakannya akan tidak pas ya. Jadi harus dipengaruhi oleh gaya yang benar, teknik yang benar, sama kesetimbangannya. Baik, segitu materi yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.